I radimo puno na tome, ali nažalost uvijek se desi nedostatak koncentracije, odnosno i kvaliteta protivnika. Znate i sami da smo ove 3 utakmice igrali protiv 3 najjače momčadi. Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Tapi ada satu hal yang membuat semua pecinta bola Indonesia harus lebih waspada. Tiba-tiba pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, secara belak-belakan membocorkan taktiknya untuk menghancurkan timnas Indonesia. Apa sebenarnya rencana sang pelatih dan bagaimana peluang skuad Garuda di laga penuh tekanan ini? Mari kita kupas tuntas. Ini baru mantap. Di balik situasi yang mencekam, muncul satu nama yang diyakini bisa membalikan keadaan. Patrick Kluivert. Sang pelatih asal Belanda ternyata sudah menyiapkan strategi rahasia yang bukan hanya untuk mengatasi tekanan dari Cina, tapi juga membungkam Jepang di laga terakhir. Apa sebenarnya yang sedang dirancang Kluivert? Dan bagaimana peluang Garuda tanpa 3 pilar andalan mereka? Simak terus videonya sampai selesai, karena di akhir nanti akan ada pertanyaan menarik buat kalian semua. Bahan diskusi seru di kolom komentar. Bikin heboh di media sosial, kacamata unik yang dikenakan kiper timnas Emil Audero. Netizen ramai membahas kacamata hitam dengan desain aneh yang menutupi sebagian besar pandangan. Banyak yang bertanya-tanya, ini kiper latihan atau fashion show? Tapi jangan salah. Ternyata kacamata itu bukan buat gaya-gayaan. Justru alat ini punya fungsi canggih dan jadi rahasia latihan elit di banyak klub besar Eropa. Apa sih sebenarnya kacamata itu? Kenapa Emil memakainya? Dan apakah ini akan membawa pengaruh besar buat timnas Indonesia? Simak terus videonya sampai habis karena kita akan kupas tuntas teknologi di balik alat ini. Ada satu pertemuan penting, sebuah percakapan 4 mata yang bisa jadi awal revolusi besar-besaran dalam sepak bola Indonesia. 2 sosok hebat, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, dan Simon Tahamata, legenda sepak bola Belanda keturunan Maluku, yang kini dipercaya sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya mereka bahas? Mengapa pertemuan ini dianggap sangat penting? Dan seperti apa dampaknya untuk masa depan Garuda? Yuk, simak sampai habis, karena video ini bukan cuma cerita, tapi harapan baru untuk generasi emas timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Tiba-tiba pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, secara belak-belakan membocorkan taktiknya untuk menghancurkan timnas Indonesia. Apa sebenarnya rencana sang pelatih dan bagaimana peluang skuad Garuda di laga penuh tekanan ini? Mari kita kupas tuntas. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kini memasuki fase krusial. Timnas Indonesia menempati posisi kedua dengan 9 poin. Sementara Cina masih tertahan di posisi keempat dengan 6 poin. Artinya, kemenangan adalah harga mati bagi kedua tim. Siapapun yang kalah bisa mengucapkan selamat tinggal pada mimpi ke Piala Dunia, atau setidaknya harus bersiap tempur di putaran keempat yang lebih sulit. Pertanyaannya, siapa yang lebih siap? Timnas Indonesia yang tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir, atau Cina yang sedang tertekan namun punya rencana besar? Baru-baru ini, Ivankovic mengungkapkan bahwa timnya akan bermain agresif dan menyerang total saat bertandang ke Jakarta pada 5 Juni nanti. Dia menyatakan, jika ingin lolos ke babak berikutnya, langkah pertama adalah menang melawan Indonesia.
Kami harus tampil menyerang, pemain harus berlari maksimal dan menjalankan strategi dengan disiplin. Strategi ini jelas bukan gertakan sambal saja. Dengan posisi klasemen mereka, Cina harus mencetak gol dan menang. Bayangkan, mereka datang ke Gelora Bung Karno bukan untuk bermain aman, bukan untuk menunggu, tapi untuk menggebrak dari menit pertama. Laga ini bukan hanya soal strategi dan taktik. Ini adalah pertarungan mental, pertarungan tekanan, dan pertarungan atmosfer. Stadion GBK yang legendaris akan menjadi lautan merah putih. Suara dukungan fans Garuda akan membahana, tapi Ivan Kovic tidak gentar. Katanya, sebagai atlet profesional, apalagi yang bermain untuk tim nasional, mereka harus bisa menanggung tekanan pertandingan. Kami yakin mereka bisa mengubah tekanan menjadi motivasi. Artinya, Cina siap mental. Mereka tahu akan dihantam atmosfer penuh tekanan di GBK, tapi mereka tidak akan mundur. Mereka malah akan menjadikan tekanan itu sebagai bensin untuk membakar semangat juang mereka. Cina punya keunggulan dalam hal fisik dan stamina. Gaya main mereka cenderung direct, cepat, dan penuh pressing. Tapi, kelemahan utama mereka adalah disiplin lini belakang. Di beberapa laga sebelumnya, Cina kerap kecolongan lewat serangan balik cepat. Dan inilah kesempatan emas untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda dikenal dengan kecepatan dan serangan balik mematikan lewat pemain-pemain seperti Ole Romeni, Egy Melgiansah, dan Yakob Sayuri. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih tajam? Serangan frontal Cina atau serangan balik cerdas Indonesia? Jika Indonesia menang, maka mereka akan kokoh di posisi 2 dengan 12 poin dan hampir pasti lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun jika kalah, maka Cina akan menyusul dan persaingan jadi lebih panas. Apalagi Cina akan menjamu Bahrain yang juga sedang ngotot mencari tiket lolos. Dengan kata lain, pertandingan ini adalah titik balik, bukan hanya untuk Indonesia dan Cina, tapi juga untuk peta kekuatan sepak bola Asia. Pertandingan ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana sebuah tim nasional bisa bertahan di bawah tekanan dan bagaimana seorang pelatih memimpin timnya dengan strategi dan mentalitas yang tepat. Kita semua tentu berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya dan membungkam segala rencana agresif dari Ivan Kovic dan tim Dragons. Nah, sekarang giliran kalian untuk berpendapat. Menurut kamu, apakah strategi menyerang total dari Cina akan berhasil melawan timnas Indonesia di GBK? Siapa pemain yang kamu harapkan menjadi penentu kemenangan untuk skuad Garuda? Dan apakah kamu optimis Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Tulis jawaban kamu di kolom komentar dan mari kita diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton berita ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kamu mendukung perjuangan timnas Indonesia, Garuda di dadaku, semangat juang di hatiku. Ini baru mantap. Di balik situasi yang mencekam, muncul satu nama yang diyakini bisa membalikan keadaan, Patrick Kluivert. Sang pelatih asal Belanda ternyata sudah menyiapkan strategi rahasia yang bukan hanya untuk mengatasi tekanan dari Cina, tapi juga membungkam Jepang di laga terakhir. Apa sebenarnya yang sedang dirancang Kluivert? Dan bagaimana peluang Garuda tanpa 3 pilar andalan mereka? Simak terus videonya sampai selesai, karena di akhir nanti akan ada pertanyaan menarik buat kalian semua. Bahan diskusi seru di kolom komentar. Kabar mengejutkan datang hanya sepekan sebelum duel panas melawan Cina di Gelora Bung Karno. Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, dan Maarten Paes, 3 nama penting dalam skuad Garuda, dipastikan absen. Ragnar tidak dipanggil untuk laga kali ini karena sedang sakit. Marcelino dan Maarten harus menjalani hukuman akumulasi kartu yang mereka kumpulkan di laga sebelumnya. Bayangkan saja, Marcelino yang jadi motor serangan Indonesia di lini tengah. Ragnar, sang winger lincah yang selalu bikin pertahanan lawan kocar-kacir. Dan Maarten Paes, kiper tangguh dari Eredivisie yang jadi tembok utama di bawah Mistar. Tiba-tiba hilang dari daftar pemain saat laga hidup mati melawan Cina. Sebuah guncangan besar? Jelas, tapi bukan akhir dari segalanya.
Patrick Kluivert bukan sosok biasa. Dia legenda sepak bola Belanda ini dikenal cerdas, tenang, dan penuh kejutan. Meski kehilangan pemain penting, ia tidak panik. Justru, ia langsung memanggil 32 pemain, kekuatan penuh sebagai respons cepat. Dan bukan hanya untuk Cina, tapi juga untuk laga melawan Jepang 5 hari kemudian. Kluivert paham betul, Cina bermain cepat dan penuh pressing. Jepang dikenal dengan gaya bermain taktis dan penguasaan bola yang tinggi. Untuk itu, Kluivert sedang merancang 2 skenario berbeda. Skenario pertama, menghadapi tekanan frontal Cina dengan pola transisi cepat dan permainan melebar. Skenario kedua, menghadapi dominasi Jepang dengan pressing tinggi dan manajemen tempo. Taktik ini menuntut pemain-pemain dengan fleksibilitas tinggi dan stamina kuat. Maka dari itu, komposisi pemain kali ini benar-benar menarik. Absennya Maarten Paes jadi berkah tersembunyi bagi satu nama, Emil Audero. Kiper 28 tahun ini akhirnya berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Bersama Palermo di Serie B Italia, Emil tampil solid dengan 15 laga, 3 clean sheet, bawa Palermo ke babak playoff promosi. Kini, dia berpeluang jadi penjaga gawang utama Indonesia saat hadapi Cina. Banyak yang menanti, apakah Emil bisa menjadi sosok penyelamat di bawah Mistar atau justru jadi titik lemah baru yang diserbu Cina? Posisi sayap dan tengah kini jadi sorotan. Tanpa Ragnar dan Marcelino, siapa yang layak dipercaya? Di sayap kiri ada 3 nama kuat, yakni Rafael Struijk dengan kecepatan dan akurasi tembakannya patut diwaspadai. Sedangkan Stefano Lillipali mempunyai pengalaman yang jadi senjata utamanya. Beckham Putra dia lincah dan punya visi bermain tinggi. Di sayap kanan, perebutan makin sengit. Yaakob Sayuri dengan 10 gol dan 6 assist musim ini. Egy Maulana Fikri dengan 12 gol dan 7 assist bersama Dewa United. Eliano Reinders mempunyai opsi fleksibel dengan peran sebagai winger atau gelandang. Catatan menarik, Yaakob dan Egy jadi pemain paling bersinar di Liga 1 musim ini. Dan keduanya punya motivasi lebih saat membela Garuda. Kluivert tidak hanya berpikir untuk satu pertandingan. Ia merancang 2 rencana bertahap untuk 2 pertandingan penentu. Lawan Cina, fokus ambil poin penuh di kandang. Kunci, menang duel lini tengah dan manfaatkan serangan balik cepat. Lawan Jepang, main lepas tanpa tekanan. Kunci, fokus bertahan rapat dan bermain efektif di momen transisi. Kluivert juga dikabarkan mengintensifkan sesi analisis video dan skema taktik selama pemusatan latihan. Ia bahkan meminta laporan performa per individu untuk menyusun susunan pemain paling optimal. 2 laga terakhir ini akan jadi penentu nasib Indonesia di jalur menuju Piala Dunia 2026. Lolos ke babak ketiga berarti lebih dekat dengan Piala Dunia, meningkatkan reputasi sepak bola nasional, membuktikan Indonesia bukan sekadar kuda hitam Asia. Tapi jika gagal, perjuangan makin panjang di putaran berikutnya. Tekanan mental dan publik semakin besar, perlu mulai dari awal lagi di kualifikasi tahap selanjutnya. Meski badai sempat menghantam, Timnas Indonesia tetap berdiri tegak. Dengan strategi rahasia dari Patrick Kluivert dan semangat para pemain muda yang siap membuktikan diri, harapan Garuda untuk terbang ke Piala Dunia masih menyala terang. Nah, sekarang giliran kalian memberikan komentar. Menurut kalian, siapa yang paling pantas menggantikan Marcelino dan Ragnar di lini serang Timnas? Apakah Emil Audero layak jadi kiper utama menggantikan Maarten Paes? Dan apakah strategi rahasia Patrick Kluivert bisa benar-benar ampuh hadapi Cina dan Jepang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Garuda bukan hanya simbol, tapi semangat juang yang tak pernah padam. Bikin heboh di media sosial, kacamata unik yang dikenakan kiper Timnas, Emil Audero. Netizen ramai membahas kacamata hitam dengan desain aneh yang menutupi sebagian besar pandangan. Banyak yang bertanya-tanya,
Ini kiper latihan atau fashion show? Tapi jangan salah. Ternyata kacamata itu bukan buat gaya-gayaan. Justru alat ini punya fungsi canggih dan jadi rahasia latihan elit di banyak klub besar Eropa. Apa sih sebenarnya kacamata itu? Kenapa Emil memakainya? Dan apakah ini akan membawa pengaruh besar buat timnas Indonesia? Simak terus videonya sampai habis karena kita akan kupas tuntas teknologi di balik alat ini. Timnas Indonesia mulai mempersiapkan 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga super penting melawan Cina 5 Juni 2025 Jepang, 10 Juni 2025 pemusatan latihan pun dimulai di Bali. Beberapa pemain memang belum bergabung, tapi sorotan langsung tertuju pada satu nama, Emil Audero, penjaga gawang kelahiran Indonesia yang kini resmi membela Garuda. Dan yang bikin semua orang penasaran adalah penampilannya yang nyentrik karena memakai kacamata aneh saat latihan. Ternyata kacamata yang dipakai Emil bukan kacamata biasa. Itu adalah Swivel Vision, alat pelatihan berteknologi tinggi dari Amerika Serikat. Dikutip dari The New York Times, kacamata ini dirancang untuk membatasi penglihatan periferal, memaksa pemain fokus secara visual ke arah tertentu, meningkatkan reaksi, koordinasi tangan mata, dan refleks cepat. Bayangkan seperti ini, Swivel Vision itu seperti rompi beban untuk mata. Ketika kamu lari pakai rompi berat, kamu jadi terbiasa kerja lebih keras. Begitu dilepas, kamu jadi terasa lebih ringan, lebih cepat. Nah, prinsip yang sama berlaku di sini. Setelah latihan dengan kacamata yang membatasi penglihatan, saat bermain tanpa kacamata, reaksi mata jadi lebih tajam, fokus meningkat. Bukan cuma timnas Indonesia yang pakai alat ini. Kacamata ini sudah jadi standar di banyak klub dan negara elit. Liverpool di bawah pelatih kiper Fabio Otte, Bayern Munchen, klub langganan juara Bundesliga timnas Swiss saat Euro 2024 dan juga digunakan oleh kiper muda elit seperti Marcelo Pitalo. Artinya, penggunaan alat ini bukan eksperimen, tapi metode modern yang diakui secara internasional. Dan sekarang, Emil Audero membawa teknologi itu ke latihan timnas Indonesia. Sebuah langkah besar menuju profesionalisme tingkat dunia. Emil sendiri sebenarnya belum terlalu sering tampil untuk timnas. Tapi absennya Maarten Paes karena akumulasi kartu membuat Emil jadi kandidat utama kiper utama lawan Cina. Musim ini, Emil bermain untuk Palermo di Serie B Italia. 15 pertandingan, 3 clean sheet, bawa tim lolos ke playoff promosi. Dan kini, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa jadi tembok kuat di bawah Mistar Garuda. Latihan dengan Swivel Vision ini jadi bukti kalau Emil serius mempersiapkan diri, bukan sekadar numpang nama besar. Pelatih kiper ZFC Mesir, Mostafa Dida, menjelaskan fungsi kacamata ini secara ilmiah. Kacamata ini membantu para kiper dalam hal waktu reaksi dan mengembangkan mekanisme yang sangat penting untuk performa mereka. Penggunaan berulang memperkuat memori otot dari mata dan pikiran. Pemain jadi lebih fokus, cepat bereaksi, dan lebih yakin dalam mengambil keputusan. Dida bahkan menyebutkan efek psikologisnya. Setelah melepas kacamata, pemain merasa lebih ringan secara mental. Reaksi jadi lebih cepat dan kepercayaan diri meningkat drastis. Bayangkan manfaat besar ini saat menghadapi serangan cepat dari Cina atau Jepang di laga krusial nanti. Penggunaan teknologi seperti ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai berubah. Kita tidak lagi hanya mengandalkan semangat, tapi juga data, ilmu, dan teknologi. Kita sedang menuju era baru, era di mana latihan bukan cuma lari-lari keliling lapangan, tapi juga peningkatan kognitif, refleks, dan kesiapan mental. Kacamata yang dipakai Emil mungkin terlihat aneh di mata awam, tapi bagi pelatih elit dan dunia sepak bola modern, itu adalah alat revolusi. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lihat pemain timnas pakai alat aneh, jangan buru-buru bilang alay atau gaya-gayaan, karena mungkin itu adalah alat yang bisa membawa timnas kita ke level yang lebih tinggi. Nah, sekarang giliran kalian. Apa pendapat kalian soal penggunaan teknologi canggih seperti ini dalam latihan timnas Indonesia? Apakah Emil Audero pantas jadi kiper utama lawan Cina dan Jepang?
Menurut kamu, teknologi latihan seperti apa lagi yang harus mulai diterapkan di Indonesia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Yuk! Biar diskusinya makin seru dan produktif. Kalau kalian dukung kemajuan sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena di sini kita bahas timnas bukan dari gosip, tapi dari ilmu dan semangat maju bersama. Garuda terbang tinggi, bukan karena sayapnya, tapi karena kerja keras dan teknologi di baliknya. Ada satu pertemuan penting, sebuah percakapan empat mata yang bisa jadi awal revolusi besar-besaran dalam sepak bola Indonesia. Dua sosok hebat, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, dan Simon Tahamata, legenda sepak bola Belanda keturunan Maluku, yang kini dipercaya sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya mereka bahas? Mengapa pertemuan ini dianggap sangat penting? Dan seperti apa dampaknya untuk masa depan Garuda? Yuk, simak sampai habis. Karena video ini bukan cuma cerita, tapi harapan baru untuk generasi emas timnas Indonesia. Hari itu Rabu, 28 Mei 2025, suasana kantor PSSI di Jakarta terasa sedikit berbeda. Erick Thohir, di sela kesibukannya memimpin BUMN, menyempatkan waktu untuk bertemu empat mata dengan orang yang baru saja datang dari Belanda, Simon Tahamata. Buat kamu yang belum tahu, Simon bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan pemain Ajax Amsterdam, timnas Belanda, dan pengembang bakat muda di klub-klub top Eropa. Dan sekarang, Simon resmi ditunjuk sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia. Tugasnya satu, memburu dan menemukan talenta terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk skuad Garuda. Dalam pertemuan itu, Erick mengatakan dengan tegas, Om Simon akan bekerja sama dengan seluruh pelatih timnas. Ia akan mencari talenta-talenta terbaik untuk memperkuat sepak bola Indonesia. Simon Tahamata lahir di Belanda, tapi darah Maluku mengalir kuat dalam dirinya. Ia besar di sistem sepak bola Eropa, bermain di level tertinggi, dan dihormati sebagai pelatih usia muda. Selama karirnya, ia pernah menjadi pelatih akademi di klub-klub besar, Ajax Amsterdam, Standard Liège, Belgia, Germinal Beerschot, dan Al Ahly, Arab Saudi. Pengalaman panjang ini membuat Simon tahu bagaimana menemukan bakat mentah dan mengubahnya jadi bintang. Dan sekarang, dengan cinta pada tanah leluhurnya, dia datang untuk membantu Indonesia membangun masa depan sepak bola. Jadi, apa sebenarnya pekerjaan Simon di Indonesia? Sebagai Head of Scouting, Simon akan menyusun sistem pencarian bakat dari akar rumput, meninjau langsung kompetisi lokal dan akademi sepak bola di seluruh Indonesia, berkoordinasi dengan pelatih timnas dari semua level usia, membuat laporan dan pemetaan bakat untuk jangka panjang. Misi besarnya bukan hanya mencari pemain untuk SEA Games atau AFF, tapi menyiapkan generasi emas menuju Piala Dunia. Kalau kita jujur, selama bertahun-tahun masalah terbesar sepak bola Indonesia bukan kekurangan bakat, tapi tidak adanya sistem pencarian dan pembinaan yang konsisten. Banyak pemain muda hebat muncul tapi hilang. Akademi tidak terhubung dengan timnas dan talenta dari daerah terpencil seringkali tidak pernah terlihat. Inilah yang ingin diubah oleh Erick Thohir dan Simon Tahamata. Mereka ingin membuat proses pencarian bakat lebih terstruktur, lebih profesional, dan yang paling penting, lebih merata. Coba kita lihat sejenak. Pemain seperti Marcelino Ferdinand ditemukan dari kompetisi usia muda. Egy Maulana Fikri bersinar di Gothia Cup Swedia. Rafael Struijk dan Sandy Walsh adalah hasil dari pengamatan diaspora. Itu baru sebagian kecil. Bayangkan kalau kita bisa menemukan ratusan pemain muda lain dari Papua, NTT, Aceh, Kalimantan, sampai pelosok Maluku. Dengan Simon di pucuk pencarian bakat dan dukungan penuh dari Erick Thohir, kita bukan lagi bicara soal generasi emas, tapi generasi berkelanjutan. Mari berpikir jauh ke depan. Apa yang akan terjadi jika sistem scouting ini berhasil?
Timnas U17, U20, dan U23 memiliki pemain berkualitas tiap tahun, klub-klub Indonesia bisa menumbuhkan bibit bintang lokal, Liga Indonesia punya kompetisi usia muda yang dipantau langsung oleh Simon dan timnya. Dan ujungnya, kita punya skuad matang untuk Piala Dunia 2030 atau bahkan 2034. Bukan hanya numpang lewat, tapi bersaing. Sobat Garuda, sekarang kita tahu, pertemuan empat mata antara Erick Thohir dan Simon Tahamata bukan sekadar pertemuan biasa. Tapi ini adalah awal dari rencana jangka panjang yang bisa mengubah arah sepak bola Indonesia. Tapi perubahan itu nggak bisa datang dari atas saja. Kita sebagai penonton, supporter, pelatih lokal, hingga orang tua pemain muda juga harus ikut mendukung. Karena generasi emas bukan tumbuh dalam semalam, tapi dibangun bersama-sama dari akar sampai puncak. Nah, sekarang kami mau dengar pendapat kamu. Tulis di kolom komentar ya, dan kita diskusi bareng. Menurut kamu, apa hal paling penting dalam mencari pemain muda berbakat di Indonesia? Apakah penunjukan Simon Tahamata adalah langkah tepat dari PSSI? Daerah mana yang menurut kamu penuh bakat tapi belum pernah tersorot oleh timnas? Kalau kamu percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia lebih cerah dengan sistem scouting yang kuat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini. Karena kita nggak hanya nonton timnas, kita semua bagian dari perubahan besar ini. Garuda bangkit, Garuda bersinar. Saat sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah berkeringat di bawah matahari Bali, bersiap menghadapi laga hidup mati lawan Cina dan Jepang, ada satu nama yang masih ditunggu-tunggu kedatangannya. Sosok yang selama ini jadi tembok tangguh di lini belakang Garuda yaitu Kevin Dix. Tapi tunggu dulu. Kenapa Kevin belum gabung? Apakah ada masalah? Apakah dia cedera? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang ia perjuangkan? Di video kali ini kita akan kupas lengkap alasan absennya Kevin Dix dari TC Timnas di Bali. Sebelum kita bahas Kevin, mari kita lihat dulu bagaimana persiapan Timnas Indonesia saat ini. Tanggal 26 Mei 2025, pemusatan latihan Timnas resmi dimulai di Bali. Lokasi latihannya? Di Bali United Training Center, Gianyar, tempat latihan yang modern dan nyaman untuk para pemain Garuda. Pelatih Patrick Kluivert memanggil total 32 pemain, termasuk sejumlah nama dari Eropa, Jay Itzes, Mace Hilgers, Ole Romeni, Emil Audero, dan masih banyak lagi. Tapi, tak semua bisa datang tepat waktu. Beberapa pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Maarten Paes belum terlihat di Bali. Dan satu nama yang cukup disorot karena belum hadir adalah Kevin Dix. Spekulasi sempat bermunculan, tapi akhirnya Kevin Dix angkat bicara langsung lewat akun Instagram pribadinya. Hai semuanya, saya banyak menerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya satu laga sisa pada 29 Mei 2025 jelas dan tegas. Kevin sedang mempersiapkan diri untuk final Piala Denmark 2024 per 2025 memperkuat FC Copenhagen menghadapi Silkeborg IF di MCH Arena, Herning. Pertandingan itu dijadwalkan Kamis, 29 Mei 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jangan anggap remeh pertandingan ini. Final Piala Denmark adalah salah satu laga paling bergengsi di sepak bola Denmark, dan FC Copenhagen adalah klub top yang sangat bergantung pada pengalaman serta kualitas Kevin Dix di lini belakang. Sebagai bek kanan yang juga bisa main sebagai center back, Kevin punya peran vital. Musim ini, dia tampil reguler dan jadi bagian penting dari skuad utama. Artinya, Kevin ingin memberikan yang terbaik dulu untuk klubnya sebelum fokus penuh membela merah putih. Dan kita semua tahu, pemain profesional harus komitmen 100% ke klub dan negara.
Kabar baiknya, Kevin dipastikan tidak absen total dari persiapan timnas. Setelah laga final bersama Copenhagen, Kevin akan langsung terbang ke Jakarta menyusul rekan-rekan satu timnya di sana. Timnas Indonesia dijadwalkan meninggalkan Bali dan bertolak ke Jakarta pada Minggu 1 Juni 2025. Setelah itu, fokus penuh untuk 2 laga hidup mati. Lawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno lawan Jepang pada tanggal 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Jadi buat para supporter, jangan khawatir, Kevin akan tetap jadi bagian dari perjuangan kita. Karena Kevin belum hadir di Bali, siapa yang akan mengisi peran bek kanan atau bek tengah sementara waktu? Dari daftar pemain yang sudah hadir ada beberapa opsi. Jay Itzes yang juga bisa main di berbagai posisi, Mees Hilgers dengan pengalaman di Liga Belanda, Asnawi Mangkualam meskipun lebih ofensif bisa mengisi sisi kanan. Patrick Kluivert kemungkinan akan bereksperimen selama TC di Bali, menguji kombinasi pertahanan yang bisa digunakan saat melawan tim sekuat Cina dan Jepang. Laporan dari Tribun Bali menyebutkan bahwa timnas sempat libur latihan 1 hari pada 28 Mei. Waktu ini diberikan agar pemain bisa bertemu keluarga dan mengisi ulang energi. Latihan kemudian akan dilanjutkan secara tertutup pada 29, 30, 31 Mei. Semua sesi ini akan digelar di Bali United Training Center. Patrick Kluivert ingin persiapan maksimal tanpa gangguan media, fokus penuh, dan menjaga taktik dari mata-mata lawan. Kehadiran Kevin Dix meskipun sedikit terlambat, tetap menjadi bagian penting dari skenario pertahanan timnas Indonesia. Lawan kita bukan tim sembarangan. China bermain agresif dan mengejar kemenangan demi lolos. Jepang, raksasa Asia, selalu jadi favorit di tiap turnamen. Kita butuh pengalaman, mental baja, dan ketenangan. Dan disitulah Kevin Dix hadir. Sobat Garuda, sekarang kita tahu alasan sebenarnya kenapa Kevin Dix tidak ikut TC di Bali. Bukan karena tidak mau, bukan karena cuek, tapi karena dia masih punya tanggung jawab besar di klubnya. Dan itu menunjukkan satu hal, Kevin adalah profesional sejati. Sekarang giliran kalian, kini ada pertanyaan buat kalian yang kalian tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah wajar Kevin absen dari TC Bali demi final bersama FC Copenhagen? Siapa bek favorit kamu untuk berduet dengan Kevin saat lawan Cina dan Jepang? Apa ekspektasi kamu untuk timnas Indonesia di 2 laga sisa ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar, kita diskusi bareng ya. Kalau kamu suka video ini, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kamu sesama fans Garuda. Karena sepak bola Indonesia bukan hanya soal hasil,